Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya, Nailis Mrotin Nikmah, guru SMK Kesuma Margoyoso. Di sini saya mengampu mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nanti kita akan membahas tentang sistem pengisian. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian dari sistem pengisian, yang kedua, fungsi dan komponen, yang ketiga, skema dari sistem pengisian, dan yang terakhir, nanti kita akan mengecek sistem pengisian di dalam sepeda motor itu sendiri. Langsung masuk ke materi. Sebelum masuk ke pengertian sistem pengisian, perlu kita ketahui, di dalam sepeda motor terdapat sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini sangatlah penting bagi sepeda motor, terutama sepeda motor terbaru. Sistem kelistrikan ini bersumber dari baterai. Baterai ini merupakan komponen yang menyimpan muatan listrik. Jika muatan listrik yang ada di dalam baterai ini digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mensuplai arus listrik ketika sepeda motor tersebut beroperasi atau hidup, yang dinamakan sistem pengisian atau charging system. Sistem pengisian ini sangatlah penting atau bisa dikatakan dengan jantung dari sistem kelistrikan. Itu merupakan pengertian dari sistem pengisian. Langsung masuk ke fungsi dan komponen. Komponen yang ada di sistem pengisian yang pertama, baterai. Ini contoh dari baterainya. Fungsi dari baterai ini adalah sebagai menyimpan muatan listrik dan untuk mensuplai ke sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua adalah kiprok atau regulator rektivier. Kiprok ini berfungsi sebagai alat untuk penyearah arus dari arus ke AC ke DC. Kenapa harus ada searahnya? Karena di dalam baterai ini atau aki, arus yang masuk ke dalam baterai harus arus searah. Maka diperlukan kiprok atau regulator rektivier ini. Kiprok ini selain untuk menyearahkan juga sebagai pengatur muatan listrik. Jika muatan listrik yang dihasilkan itu tidak stabil, maka perlu adanya kiprok ini. Nanti yang masuk ke dalam baterai akan stabil, yaitu 12 volt yang masuk ke dalam baterai. Kemudian ini yang paling utama di dalam sistem pengisian, yaitu alternator atau generator. Alternator ini merupakan bagian yang sangat penting bagi sistem pengisian. Kenapa? Karena alternator ini merupakan komponen yang menghasilkan arus listrik. Alternator ini terdiri dari rotor dan stator, yang di mana rotor itu adalah bagian dari alternator yang bergerak, yang berupa magnet. Sedangkan yang stator merupakan bagian yang tidak bergerak, yaitu berupa kumparan lilitan yang ada di rotor tersebut. Itu generator atau alternator. Kemudian yang pertama tadi sudah baterai, kiprok, terus alternator, dan yang terakhir adalah fuse atau sekring. Fuse ini berfungsi untuk pengaman ketika muatan listrik dari kiprok yang masuk ke baterai. Itu adalah komponen dan fungsi dari sistem pengisian. Saja kita akan mengecek bagian-bagian dari sistem pengisian tersebut apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nanti kita akan cek satu-satu. Yang pertama, kita akan mengecek kiprok menggunakan multimeter. Ini baru di off, ada di off. Ini nanti kita akan mengecek ini kakinya arahnya kemana saja.
ya. Kita arahkan ke kali 1 K. Sebelum menggunakan perlu kita kalibrasi terlebih dahulu. Caranya menghubungkan yang positif sama yang negatif. Apakah ini sudah di 0 atau belum? Ini sudah di 0 ya. Kemudian kita coba yang merah itu yang ada di atas. Terus yang hitam yang bawah. Ini ada kontinuitas. Dan kita coba untuk dibalik. Kita coba balik. Yang hitam di atas dan yang merah itu ada di bawahnya. Tidak ada kontinuitas. Maka yang merah ini tadi, yang atas, sebagai patokan. Sebagai patokan ya. Ini yang atas itu baterai. Kemudian yang bawah itu spool pengisian. Kemudian pada umumnya kalau ini sudah ketemu baterainya mana, terus spool pengisiannya yang mana, maka bisa disilang di sini. Biasanya di sini itu adalah arahnya ke spool kiprok. Kemudian bawahnya itu ke massa. Itu untuk menentukan arah dari kiprok itu sendiri. Arahnya kemana kakinya, ya. Sudah untuk kiprok. Ya, off kan. Selanjutnya kita mengukur tegangan pada baterai. Sebelum kita hidupkan dan salurkan ke sepeda motornya, perlu kita cek terlebih dahulu. Posisi sepeda motor itu mati. Kita menggunakan yang multimeter digital aja biar kelihatan nanti ketika kita gas bisa kelihatan naik turunnya, ya. Ini kita arahkan ke volt. Ini, kemudian yang hitam ke main baterai, kemudian yang merah itu di plus baterai. Ini tegangannya sekitar 12 ya, 12, berapa lebih ya, 12,3. Ketika mesin motor itu di starter, ini kita salurkan dengan kabel jumper. Yang pertama itu jangan lupa yang positif terlebih dahulu biar lebih aman. Kemudian yang negatif, ini negatif, sini. Ini masih di ini langsung ke saya arahkan ke volt. Seperti tadi, yang merah itu di positif. Saya arahkan ke baterai positif. Kemudian ini yang hitam ke negatif. Ini sebelum mesin motor dihidupkan. Ini sudah saya hidupkan Kak tadi. Sebelum mesin motor dihidupkan, maka tegangan baterainya itu masih sekitar 12. Sedangkan ketika saya starter, tadi sudah dilihat tegangannya turun. Kemudian ketika saya gas itu naik.
Sudah kita lihat tadi, ketika posisi sepeda motor belum hidup, maka masih seperti yang awal, 12,3 berapa gitu ya. Kemudian ketika posisi sepeda motor di starter, maka tegangan baterai itu turun. Sedangkan ketika digas, maka lama-kelamaan tegangan baterai itu naik. Maka bisa disimpulkan di dalam baterai ini mengalami pengisian. Itu pengecekan sistem pengisian pada baterai. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan koil. Ini nanti kita akan ukur yang di sini. Kenapa yang di sini? Karena ini adalah output dari koilnya itu sendiri. Ini ya. Saya menggunakan yang analog. Untuk mengukur tahanan kita arahkan ke ohm. Yang kali 1. Kenapa kali 1? Karena standar koil itu sendiri sekitar 0,5 sampai 0,8 ohm. Kita sambungkan yang merah itu ke bawah sini. Kemudian yang main atau yang hitam ke sini. Ini adanya kontinuitas. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam koil ini itu masih bagus. Biasanya kalau tidak ada kontinuitas, maka yang ada di dalam koil itu ada yang bermasalah, ataukah lilitannya atau jalur dari kabelnya ini sendiri. Itu tadi adalah cara pengecekan koil yang ada di sepeda motor. Kemudian jangan lupa kita hubungkan lagi. Kalau tidak bisa menyala ya. Tidak akan terjadi sistem pengisiannya itu berjalan secara langsung. Yang terakhir saya akan menjelaskan skema dari sistem pengisian secara sederhana. Yang awalnya ini dari alternator, maka akan keluar outputnya ini ke kiprok. Sebelum ke kiprok itu ada percabangan, yang satunya ke lampu dan satunya itu ke kiprok. Kiprok ini itu untuk menyearahkan. Yang awalnya dari alternator itu berupa arus AC dan akan disearahkan dalam bentuk DC. Kalau sudah dalam bentuk DC, maka bisa langsung masuk ke baterai, ke muatan baterai, disimpan ke dalam baterai itu sendiri. Kemudian kenapa ada di cabang ke lampu? Karena di dalam muatan arus yang dihasilkan dari alternator ini biasanya naik turun sesuai dengan RPM-nya, RPM mesin ya. Ketika RPM itu tinggi, maka arus yang dihasilkan dari alternator itu juga tinggi. Jika RPM-nya rendah, maka arusnya juga rendah. Maka perlu adanya penyearah itu, pengatur, penstabil ya, penstabil yaitu kiprok. Dan bisa diarahkan ke lampu juga. Itu skema dari sistem pengisian. Demikian tadi adalah skema dari sistem pengisian kelistrikan pada sepeda motor. Demikian tadi video pembelajaran sistem pengisian kelistrikan pada sepeda motor. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.